Akhirnya orang-orang heran. Begitu nguntal telur tiap hari kuning sak putihnya. Sak kulite. Ndak deh. Kayak ulo ya. Ada uangnya ndak? Mboten enten, Pak. Wah, itu, enten, Pak. Sudah jam 10 tapi belum dapat uang. Dereng narik, Pak. Pak dereng narik, Pak. Pak, beri, Pak. Ini, Pak. Enggak mau mereka loh. Enggak mau. Mau. Tidak boleh. Pak Bagja bahaya. Loh. Mungkin Anda adalah orang terkuat, tapi berani nggak dibuka itu? Ketok budak ya, Mas. Nah, ini kalau yang belum tahu, ini adalah Ngudaroso dari Koperasi Solo Bos. Dari Koperasi Solo Bos. Pipun, ini bersama saya sudah ada Bapak Kopral Bagio. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pripun kabari Pak Kopral Bagio? Alhamdulillah bagus. Sekarang kegiatan sehari-hari apa? Gini, Mas. Sejak 2016 saya pensiun dari polisi militer, CPM itu polisi militer. Nah, kemudian diberi kepercayaan bergabung dengan Palang Merah. Jadi singkatannya sama loh, PMI. Nah, Palang Merah, PTNI. polisi militer dan Palang Merah. Nah, mungkin itu sudah diatur sama yang Maha Kuasa itu. Jadi singkatnya, mungkin saya masih tugas saya di dunia belum selesai, masih diberi kepercayaan. Nah, sekarang di PMI ditugaskan di Politeknik Akbara Surakarta. Jadi saya tugasnya sekarang jadi pembina. Saya tidak mau disejajarkan atau dipanggil dosen, tapi saya minta dipanggil pembina atau pelatih fisik dan karakter. Nah, itu. Jadi, Pembina pelatih fisik dan karakter. Iya, Berarti memang kan keren ya. Oh iya. Tapi memang benar seperti itu. Pelatih fisik benar. Betul. Apa yang dilakukan sehari-hari berarti? Sedikit saya pamer ya. Mungkin beliau-beliau itu memberi kepercayaan pada saya untuk memberi tugas sebagai pembina fisik, dilihat dari background saya. Saya adalah pemegang rekor muri push up 21 jam 40 menit dengan jumlah 9.260 kali. Itu saya lakukan pada tahun 2012 di depan Balai Kota. Waktu itu wali kotanya Pak Jokowi. Kemudian saya membuat rekor. Jadi pemegang rekor dan pemecah rekor. Saya memecahkan rekor koprol jungkir 5 kilo. Oke. 5 kilo. 5 kilometer. Iya, dari Allahu Akbar. dari depan Makorem sampai Geladak. Jumlahnya 1046 kali. Gara-gara saya push up jungkir itu menjadi referensi semua pasukan seluruh Indonesia. Tiap pagi harus minimal 100 kali push up. Enggak, itu kayak gitu tuh terus prajuritnya juga sebel enggak? Nah, jadi standar ya baru itu. Gara-gara mereka diperintah push up 100 kali minimal tiap pagi dan jungkir,
remaja-remaja itu jengkel pada saya. Kan ada yang adiknya rekan saya di kantor itu, dia punya adik di batalion Makassar mana itu banyak, di mana-mana. Wadul, gara-gara kopral jelek itu. Ya, saya disuruh push up sama, wah tangan gini loh. Itu kan saya tidak salah saya. Loh, kan usahanya panglima atau keberadaan batalion mau push up, kan itu kan binsik juga, bagian fisik. Nah jadi gara-gara saya itu mereka disuruh lah. Terus itu tadi para panglima itu loh Kopral Bagio, usia udah 48 pada waktu itu, kuat push up sampai ribuan kali, hampir 10.000. Kamu remaja-remaja, jangan memble kamu. Wah, tuh. Kepala saya langsung cenut besar tuh, gede sirai mas itu. Itu mungkin. Nah, terus dari referensi itu saya diberi tugas oleh rektor untuk, wah ini fisiknya Pak Bagi mesti kuat, pasti mampu untuk membina fisik di kampus. Ya ringan langsung. Iya. Ringan sampean, tapi mereka yo Dele-dele. Iya. Tapi Pak, itu memang sehari-hari seperti itu. Apa sampai ke level itu Jadi, butuh waktu berapa lama? Itu pertanyaan sudah beribuan kali. Iya. Ya. Nah, kebetulan saya diberi anugerah oleh Tuhan kelebihan fisik, Kekuatan itu tadi. kekuatan fisik. Nah, bukan saya pamerkan untuk membuat aksi ngamplengi orang, naboki orang, wah itu haram bagi saya. Justru saya ingin menghibur dengan kelebihan saya dengan cara humor. Ya, misalnya saya di pasar gede kepada ibu-ibu yang bakul-bakul gendong itu, Bu, yang berani saya gendong 50.000. Loh, kan orang pameran. Kalau berani gendong saya, tak kasih 50.000. Ibunya suruh gendong. Tak balik. Jadi kalau saya tiap aksi, serba saya balik. Yang berani saya gendong 50.000. Rebutan tuh mas. Apa bagi aku. Ibu sepuh-sepuh itu tak gendong, muter-muter. Dari kegiatan-kegiatan itu saya dikasih surprise oleh para pimpinan TNI. Nah berarti humasnya TNI itu bagus, bagi ini bagus. Akhirnya saya dianggap bisa urun memberi menunjukkan bahwa TNI itu nama juga TNI humanis bagus, gitu ya. humanis. Nah, saya dikasih kesempatan untuk naik pangkat sampai 5 kali, nggak mau. Oh yang itu, ini cerita juga saya sering dengar ini. Pak Kopral pengennya ya Kopral tok, mentok di Kopral gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa? Itu prinsip hidup saya, Mak. Tapi kan kesejahteraan pasti beda dong kalau background saya memang bukan minta dikasihani ya. Jadi keluarga saya banyak, adik-adik saya banyak. Jadi adik saya 7, saya laki pertama. Oh, tak kira anak barep laki pertama. Kalau saya mengejar karier, kacau ini belakang ini. Akhirnya saya terus pokoknya tidak mau sekolah. Karena apa? Sekolah itu kan biaya. Biayanya banyak itu Mas. Biaya sekolah, kursus sekolah itu banyak. Daripada saya mikir saya sendiri, terus belakang kacau, akhirnya saya sebagai tumbal saja. Saya tak kopral. Nah, komitmen saya kopral, tapi saya ingin kopral tapinya banyak. Itu. Akhirnya saya membuat ide-ide bagaimana
yang namanya kopral ini kan identik dengan pangkat yang paling rendah ya paling bawah itu. Ya, kasta paling bawah. Enggak paling bawah lah, tapi cukup bawah gitu. Bawah. Ya. Jadi saya ingin kopral ini tidak hanya disegani, ditakuti gimana? Wah, saya membuat ulah-ulah itu. Minum itu oli rem, mandi air aki. Oli rem, Saya sebentar, lakukan. saya potong dulu. Oli rem rasanya pripun? Ora enak. Itu kok kepikiran oli rem? Tapi ini jangan saya ini hanya cukup bercerita. Saya tidak mengajarkan. Kalau ada yang praktek, saya tidak ikut campur. Iya. Karena apa? Itu tadi anugerah. Ada, memang ada trik ada. Tapi untuk saya sendiri, pribadi saya, itu ada penawar. Saya paham dengan penawar, penangkal. Kalau belum paham, jangan dilakukan. Udah itu aja. Oh, jadi memang bukan polosan tiba-tiba ngombe Ya, oleh enggak. aneh ya. Udah. Mandi air aki misalnya. Nah, saya harus pakai kelerak misalnya. Lerak yang buat badai. Kelerak. Ya, kelerak. Dan untuk bilas harus cepat. Bilasnya juga pakai air garam yang asin banget. Cepet itu. Kalau enggak berodol semua itu. Sak kumis-kumisnya. Tapi sebelum melakukan aksi itu sudah tahu pengetahuan tentang dong berarti. Otodidak. Oh. Jadi saya tidak. Apakah itu di TNI juga diajarkan? Ada dan ada yang paham, ada yang tidak. Jadi satu batol misalnya, itu tinggal ada orang yang paham enggak. Kalau enggak ya sudah, itu jangan diajarkan. Itu karena itu di luar konteks pelatihan resmi. Di pelataran air mancur mana itu saya membuat sudah persiapan, sudah 100% persiapan ini sudah matang. Saya berdiri di atas paku. Dari papan itu ada paku, ya, diameter setengah meter, pakunya itu saya injak. Nah, di bawah paku ini itu kan ada seng. Di bawah seng itu bara api, anglo. Saya berdiri di situ 24 jam rencana saya. Dari tim itu sudah mengundang Limbat untuk nonton aja. Jadi, Nonton dok. Nonton dok aja. Tapi alhamdulillah beliau tidak datang. Oh, tapi aksi itu jadi apa belum ya? Tapi sudah berjalan, tapi baru dapat 2 jam. Dihentikan oleh komandan saya. Dari Panglima, Pangdam ke Danrem, ke Danrem, aksi Kopral Bagio hentikan. Media udah banyak. Enggak, sebentar. Ini yang agak lain ini. Karena berdiri di atas paku itu kan pasti butuh keahlian khusus. Nah, pasti ada latihannya dong. Pengalihan pikiran, Mas. Oh. Mengalihkan pikiran. Kalau saya membuat aksi, gitu, kalau kita kita bisa harus mengalihkan pikiran. Misalnya gini, kalau saya pas siap ya, pikiran saya bukan ke paku tadi, bukan mikir utang. Oh gitu. Oh efektif mikir utang. Mikir utang. Utang koperasi, utang utang kredit semua. Akhirnya terus jadi fokusnya bukan ke paku, ke utang. Ke utang tadi. Ini gambaran yang simpel aja. Jadi mengalihkan pikiran. Itu kalau semua kita gitu. Fokusnya ke paku tadi, semua sakit. gitu. Semua gitu. Nah, Kopral juga mikir utang. Mikir utang. Iya. Sekarang saya mau tanya sesuatu yang paling saya lihat dari Instagramnya Pak Kopral Bagio. Nah, ini setiap kali bikin
apa postingan, kuwi belakangnya mesti enek tweet. Tweet. Nen jawab apa mesti enek tweet ini. Nih. Nah iki. Foto tanggal 7 Januari. Ya. Miris foto ini. Oh, iya. Tapi beberapa sama sih. Captionnya Iya, masih waduh. Miris oknum kombes ketangkep tangan pas nyabu. Bla 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 bla, semoga ndak berkumis. Hehehe. Cen oknum anu embuh. Cerit. Cerita ini dulu nopo? Cerit itu apa? Nah, itu kan apa ya? Itu saya ingin Ini ada lagi nih. Lagi telepon. Cen embuh. Cerit. Ini juga Horok menuju BGY SST tanda tanya sarjana sains serapan. Nah, itu nanti saya cerita itu ya, cerita. Si. SST itu apa itu? Cerit. Apa cerit itu? Sejak kapan ditemukan? Karena saya ingin saya ingin apa ya Mas ya? Ciri khas. Ciri khas. Sekaligus menghapus kesan kalau orang sekuat ini tidak. Nah, itu beringas ya. Itu tadi ya, betul Pak. Jadi saya jangan dianggap kalau saya tiap membuat aksi pasti orang itu tak bikin ketawa. Justru kalau saya pamer kekuatan, orang benci itu nanti. Sudahlah, itu nanti malah tidak simpati, malah dibenci. Akan tampak berjarak. Tapi ini real Pak Bagio. Saya pernah ketemu jenengan itu di salah satu warung Ya. pinggiran. Saya tuh takut loh nyapa lo. Bener. Mau nyapa tuh takut, segen. Nah, memang ada orang yang Pak raimu ini sangat apa hati Hello Kitty, betul. Hello Kitty. Jadi saya sering nangis sebetulnya kalau ada orang yang maaf ya, saya tidak pamer. Bolo saya malah banyak yang tukang pijak. Betul itu. Sampai sekarang di samping kantor PM dulu itu banyak mangkal bapak-bapak pijak. Saya hampir tiap 3 hari sekali tak kumpulkan orang-orang itu. Tak kumpulkan Pak. Ada berapa ya tuh. Nah, kebetulan di samping itu ada warung hik. Tak borong. Ya saya bukan terus tiap hari punya uang enggak. Pastilah ada rezeki. Tak panggil Bapak Bijak itu, Pak, wis sarapan saya Pak. Lah dia tanya, acara apa ini Pak? Ulang tahun kulo. Ulang tahun kulo. Makan. Padahal ulang tahun. Belum, enggak. 3 hari lagi, Pak Tiri tak kumpul lagi. Pak, boleh. Pak, acara mau boleh Pak? Nggih ulang tahun pula boleh. Ulang tahun terus. Sumpah saya tidak ingin cari uang, tapi saya ingin doa mereka. Berkah doa. Doa mereka itulah yang saya harapkan. Kan pasti dia gini, wah, alhamdulillah, muga-muga sesuk dibosine kan gitu toh. Itu. Berarti Pak Kopral Bagio real bolone wong cilik. Wah, bener toh. Bener, saya kalau ada istilahnya misalnya saya mau malek. Tapi saya belum dijawab tadi. Cerit itu dari mana itu dan tadi, itu apa? ciri khas. Jadi ciri khas ya. Cenbo. Cen itu kan pancen embo. Memang enggak tahu tuh. Tidak tahu orang itu. Nah, itu. Ceritnya? Itulah. Ceritnya dari mana? Cerit ini apa ya? Cerit. Kenapa cerit? Ya diartikan sendiri aja lah. Itu diartikan sendiri aja. Yang penting lucu ya. Lucu aja. Cerit. Saya pengen ngurutin Pak Bagio. Mungkin ini pertanyaan yang klasik tapi iya. Teman-teman muda mungkin belum tahu. Pak Bagio ini berawal dari mana? Terus apa perjalanan karirnya kayak apa? Ya, saya pamer lagi nih. Saya asli Banyuwangi, ya. Asli Banyuwangi,
kemudian jadi tentara termuda. Saya dulu baru 17 tahun kurang sebetulnya, 17, berapa. Tapi kok dilalah pada waktu itu usia saya sudah tak tuakan malah. Jadi usia sekarang, usia ya sekarang yang resmi itu malah saya tuakan 1 tahun. Saya jadi tentara usia 17. Padahal di tentara itu 18. Itu di tahun berapa tuh? 1983. 83. Ya, mungkin sudah diatur sama Tuhan juga. Kalau saya tidak melakukan dari awal, mungkin kacau juga. Itu tadi tumbalnya saya. Adik-adik banyak kacau. 17 tahun jadi TNI. Setelah itu berkarir di mana? Saya 83 itu daftar, kemudian jadi TNI, pendidikan di Pusdik Magetan, kemudian kejuruannya PM-nya, di polisi militernya itu di Cimahi. Kemudian tugas pertama kali di Jogja, Purworejo, Semarang, Sragen, Solo. Kemudian saya sering satu-satunya anggota yang sering di-sel saya. Sering di-sel karena? Ya, diantaranya banyak yang dianggap unik juga. Jadi saya membuat acara-acara itu, ada yang izin komandan, ada yang tidak. Misalnya kalau saya mau mandi air aki, kan mau izin, tidak pun berani mengizinkan komandan. Mati. Nah, akhirnya saya melaksanakan dulu, baru laporan. Nah, itulah dianggap salah saya. Nah, itu waktu tugas di Solo usia berapa itu? Waktu ke Solo? Waktu tugas pertama kali ya. Iya, di Solo. Jadi tugas pertama kali ya di Solo. Tugas pertama kali dari Pusat Pendidikan PM ditempatkan di daerah. Jadi ada PM itu kan ada polisi militer pasukan, ada yang pas pampres, pas balpres. Nah kemudian saya juga pernah pas pampres juga. Pas pampresnya siapa? siapa? Jadi saya kalau PM itu kan komplit mas. Kalau dulu pas pampresnya siapa? Iya. Pas zamannya siapa? Siapa? Pas zamannya siapa? Waktu pas sama Pak Harto. Pak Harto. Iya, Pak Harto. Ya. Jadi kalau saya beliau itu tugas di daerah, tiap-tiap ada RI 1, sampai saya menjelang pensiun mas ya, tiap-tiap ada RI 1 ke daerah, pasti yang ditugaskan ngawal. Itu namanya ring 1. Ring 1. Itu saya pasti diikutkan. Nah karena saya punya kemampuan pistol. Jadi kan pernah ngawal siapa saja, Presiden? Tiap kepala negara semua sudah komplit, mulai Pak Harto, Pak Gus Pak Dur, Habibie, Habibie, Pak Hamzahas, kemudian Bu Mega, Pak Taufik Kemas, Pak SBY, sering itu. Pak Jokowi ya, saya malah sering banget. Paling repot siapa? Kalau pas Pak Jokowi sebetulnya sudah hampir sudah pensiun aku. Tapi kalau setahu saya ini kan tugas saya diteruskan sama anak-anak saya. Iya. Nah itu pada cerita pada saya, wah Pak Jokowi memang luar biasa untuk ini ya Pak, apa kegiatannya. Hampir nggak ada jarak ya. Itu sudah tidak bisa tidak bisa diprediksi ini beliau kemana. Lah kadang-kadang sudah disiapkan, ganti. Oh ya itu untuk protokol akhirnya jadi repot. Bingung. Yang paling berkesan adalah pada saat ngawal Ronald Reagan,
terus Lady Diana di Jogja, Ronald Neger di mana? di Bali waktu Di Bali. itu ya. Loh Pak, bisa sampai Bali Pak? Iya, kalau PM kan Gitu ya? nasional. Pak. Ronald Reagan, Lady Diana. Lady Diana di Jogja. Nah, kemudian KTT non blok Ya. di Jakarta waktu itu. Itu yang membuat kebanggaan. Tapi setelah pensiun ini saya lebih bangga. Karena Wah, saya bisa ditugaskan di Lombok, di Donggala, di Cianjur kemarin, di Merapi. Nah, itu sesuai dengan saya di Merapi ngapain Pak? waktu pas bencana itu. Oh, Nah, saya ngawal mahasiswa-mahasiswa yang bidang kebencanaan. Itu kebanggaan itu juga. itu kalau Lady Diana ngawalnya gimana? Lady Diana, Heeh. auranya Mas, auranya luar biasa. Itu jaraknya hanya 1 langkah mungkin. Jadi waktu itu kan di Malioboro macet. Akhirnya jadi mobilnya itu pelan, pengawalnya itu di kiri kanan mobil ini. Laku. Lari. Prak, prak, prak. Kayak Kim Nah, Jong-un. saya pas ya ini Enggak mbok colek. sebatas gitu. sikut ini. Mbok colek mboten. Iya. Mbok Mau colek. tak gini kan ada gitu. Iya. Aura matanya, waduh, memang ya, wah ya, namanya raja. Auranya kelihatan. Itu aja yang paling berkesan. Jadi kalau tugasnya PM ya itu. Terus Pak Kopral, saya mau ada satu request. Mungkin Anda adalah orang terkuat, tapi berani nggak dibuka itu? Ketok budak ya Mas. Itu masalahnya. Enggak, tapi kalau dibuka kira-kira ada Ya udah. sosok lain. Ada ya biasa dong. Biasa, tidak ada hal-hal yang aneh. Saya ketemu sama Pak Bagio yang itu soalnya, yang nggak pakai ikat waktu makan. Terus soal kumis sekarang, Nah, kumis. sejak kapan kumis seperti itu? Dulu memang saya kalau di TNI memang ada aturan. Zaman Orde Baru. Kalau belum perwira tidak boleh berkumis. Memang di Oh, TNI gitu. begitu. Tapi kecuali Kopral Bagio. Nah, repot saya udah. Kecuali Bagio, sudah biarkan aja. Kok nggak gulung-gulung ya? Ya itu tadi. Ditantang ini kok. Saya daripada cukur kumis kemudian saya mending diperintah koprol 1000 kali 5 kilo. Yus koprol kono. Koprol. Pak Bagio itu pertama kali aksi nyeleneh itu kapan tuh? Masih inget enggak? Dan apa itu? 2003. Ya itu Panco dulu. Oh Panco. Iya. Panco kan nggak aneh. Ya, enggak itu ya dari awal ya dari ide fisik tadi. Fisik. Kemudian 2006. 2006. Nah, itu saya membuat pra dulu. Itu push up 12 jam dulu di depan kantor PM. Kemudian PM Solo ya? itu waktu pas ulang tahun PM. Nah, pas ulang tahun 17 Agustus, saya membuat panggung di depan balai kota itu 24 jam membuat rekor itu. Itu ada yang lihat nggak? 24 jam apa ada yang kuat lihat? Ya itu push up itu. Jadi memang gerakan monoton Mas. Di panggung kegiatannya push up itu aja. Itu setelah itu ada enggak? Pegel-pegel. Wah, waktu pas itu kan jam 10 pagi sampai 10 pagi. Pas 10 pagi waktu pas finish, teng, itu saya masih kuat 11 kali loh. Artinya bukan terbakar ya. Jadi waktu push up saya kategorinya itu ketahanan fisik. Jadi selama 24 jam itu saya gunakan untuk push up. Nah, dikurangi jeda istirahat.
menjadi 21 jam 40 menit. Dijumlah selama 24 jam itu 9.000 sekian tadi. Waktu habis push up, saya pulang itu kayak masih Ngewel. terbawa di tidur. Masih berasa push up. Sama istri saya, wes yang omah. Ditabuk, digerujuk. Iya. Masih gini. Di mana itu? Cerit. Ya repot itu sudah memang. Ya itu tadi ya. Ada nggak apa setelah aksi ternyata malah sakit gitu? Pernah? Kenapa? Setelah aksi, setelah sing nyeleneh itu besoknya sakit. Kan itu wajar juga, Mas. Jadi kalau habis push up kemang-kemang. Oh, kemang. Terus waktu pas diajar sama orang-orang tuh orang becak-becak itu saya waktu itu di depan kantor saya. Tapi itu lucu loh. Iya, dia dipukuli tukang becak. Iya, dipukul. Kan ada di YouTube itu ada. Mau becak-becak tak kumpul ke Pak. Ini ulang tahun PM, nggih. Ulang tahun TNI. Sing pernah disakiti sama TNI, sudah kesempatan hari ini pelampiasan sampean. Ngantemi tentara. Monggo pun, kulo ikhlas. Betul Pak itu. Tapi nanti habis itu ada sanksinya. Mikir dia. Pak dibalas, enggak, tidak akan saya balas. Balasan saya adalah kamu harus makan dihik sak kenyang-kenyangnya. Loh, seneng tuh. Tak balik. Tiap saya membuat acara pasti saya balik. Saya membuat acara operasi dompet kempes. Nah, iya, itu viral. Aku pernah lihat itu. Tak balik itu. Itu operasi dompet kempes dulu gimana sih? Mungkin ada yang belum tahu. Kalau saya udah tahu, saya termasuk yang nulis beritanya itu. Nah, segini. Saya ingin membuat image aparat. Waktu itu kan ada kejadian, wah, ada pungli-pungli. Ada dari rekan dari razia, Pak Polisi razia itu ada yang yaitu oknum ya, oknum yang membuat ulah-ulah yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama aparat ya, juga. Jadi sekali lagi itu oknum ya, ribuan yang banyak hanya 1-2 orang yang terondolo yang tidak berkumis cerit tadi ya. Cerit. Nah, saya ingin membuat ulah ya bahwa jangan semua dianggap jelek. Nah, tak balik sekarang. Jadi pelangnya operasi itu tak ganti operasi dompet kempes. Lokasinya di depan markas. Nah, saya bersama rekan polisi juga. Jadi rekan Polres saya hubungi, terus datang. Nah, tak siapkan meja hijau. Kalau di meja itu kan sidang tuh namanya. Meja hijau. Kita buat sidang meja hijau. Tak kasih pelang sidang dompet kempes. Razia dompet kempes ya. Nah di situ saya sudah tak siapkan hik juga. Setiap acara pasti tombok, uang saya sendiri itu. Ya, ada hik di situ. Tak borong 800.000. Bu, mengke niki dikumpliti. Nggih, Pak. Nah, terus saya membuat ulah. Jadi bapak-bapak becak yang lewat di market depan kantor itu semprit tak berhentikan. Di waktu itu 30-an becak. Ada yang ngewel, Mas. Ada yang redek ya, wah dikira ada betulan itu. Ya, memang ada polisi, ada PM. Tak semprit, tak terus jaya, baris, siap krok, keluarkan dompet. Ini ki operasi dompet, KTP, dompet, dibuka, mah. Ada uangnya enggak? Boten enten, Pak. Wah itu, enten, Pak. Kok dilala, Mas? Enggak ada semua. Dari 30 orang ini yang paling banyak itu hanya 10.000. Ada 2.000,
5.000. Wah, itu tidak saya setting loh ya. Itu tidak. Memang betul-betul tuh. Memang dompet kempes tenan. Padahal itu jam 10 tepat pagi itu. Nah, saya ngomong, "Lah, ini pelanggaran." Pelanggaran. Sudah jam 10 tapi belum dapat uang. Dereng narik, Pak. Pak dereng narik, Pak. Betul, Pak. Dereng narik, Pak. Wih, itu pelanggaran sampean iki. Ada hukumannya nanti. Ya. Udah sekarang buka dompet, jajar ke dompet. Letak di meja semua. Dulu letak di meja semua. Hukumannya ada 2. Yang pertama, setiap dompet saya isi 20.000. Ini bukan uang dari korupsi, uang pribadi. Betul Mas itu. Tak kasih 20.000-an. Ya ukuran kopral ya banyak. Ukuran becak banyak. Jadi bisa untuk 2 kali makan. Tapi ukuran pejabat, alah, kecil. Nah, itu beliau. Tapi ukuran saya sudah banyak itu. Karena apa? Duit saya sendiri. Duit gaji sendiri, gaji saya hanya berapa ratus ribu. Saya tidak ingin menyindir, bukan. Memang harusnya demikian gitu. Memang harusnya begitu. Jangan terus merugikan orang. Jangan. Akhirnya tak isi semua 20.000-an. Hukuman kedua, makan dulu sampai kenyang. Kalau tidak habis, bungkus untuk bekal. Sanggup? Sanggup. Ya sanggup. Rame itu Mas, viral tuh. Ya itu. Akhirnya kejadian itu untuk referensi pejabat-pejabat. Wah, akhirnya ada orang ya dari pejabat-pejabat yang berkompeten itu ya, itu memberikan uang 100.000-an. Wah, itu memang kelasnya beliau memang. Ya itu betul, bagus itu. Akhirnya yang dapat nama, wah, itu guru-guru Bagio. Lagi. Jadi kebanggaan saya, ulah saya bisa menularkan kebaikan. Ya bukan menularkan, gugah beliau-beliau itu yang harusnya demikian. Menurut Pak Bagio, musuh paling berat siapa kira-kira? Apa? Musuh paling berat. Males. Oh, betul itu. Orang yang ingin mengetahui kalau saya punya anugerah itu sedikit. Saya pun pernah begitu. Saya tahunya kalau saya punya kelebihan ya baru usia 46. Gara-gara waktu itu kan komandan saya wajib karate. Satu kantor karate. Nah, kan ada di karate itu ada istilah yois itu siap. Nah, kemudian setelah gerakan ada jeda istirahat, namanya yame, stop, yame istirahat. Lah orang-orang ini pada istirahat, aku enggak, saya push up dulu. Sampai ke yois lagi, siap lagi, gerakan lagi. Yois, istirahat lagi, saya push up lagi. Orang-orang ini belum berkeringat, saya udah gebrobyor. Berkeringat terus. Push up terus sampai heran lagi ini. Akhirnya saya tidak punya rasa capek. Nah, saya latihan sendiri. Saya latihan tidak ditonton orang. Ya, latihan sendiri saya. Ya kayak orang orang lihat mungkin kok edan. Ya mungkin dari
itu dari awal itu saya terus ya saya punya kelebihan saya fisik ini. Nah, pas hari ulang tahun TNI ulang tahun PM, saya mendirikan tenda di depan kantor PM itu. Saya 12 jam itu. Awalnya itu saya baru tahu kalau saya punya kelebihan fisik saya itu. Nah, jadi kalau itu tadi kalau ada orang yang mau ini Pak Bagio ini mau ini enggak ya, itu murni fisik. Yang penting kalau mau hidup sehat ya lakukan pola hidup yang sehat. Makan. Saya kena COVID 3 Mas, 3 kali. Oh, bisa juga. Gara-gara di PMI saya kena divonis yang pertama Delta India, yang dianggap keras katanya. Paling bahaya. Padahal saya tidak pernah ke India, tidak pernah nonton film India. Saya divonis kena Delta India. COVID India. Saya di tempat khusus, gitu, di blokade. Di Gria PMI. Anda tahu toh, di Gria itu tempat apa? Ya mohon maaf, itu ada tempat khusus beliau-beliau yang ada yang kena gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa. Tempat saya di blokade. Rekan-rekan saya banyak yang memberi saya makanan. Lebih ada ya, lebih. Terus makan saya belum tak makan, tak panggil bapak-bapak yang gangguan jiwa tadi, Pak beri ini Pak, nggak mau mereka loh, nggak mau, tidak boleh, Pak Bagio bahaya, loh, bener Mas itu, sumpah tahu, demi Allah. Bahaya kenapa? Loh, ya itu tadi. Oh, COVID. Dianggap saya itu tadi Delta India kena di Duponi dia tepatnya di blokade dikasih ya kalau saya mau tak jejak aja sudah rubuh semua itu. Tapi itu memang hanya untuk ini Pak Bagio tidak boleh didekati di dalam radius 10 meter Karena COVID ya. Jadi orang-orang tak panggil, tak kasih makan yang belum tak makan, itu tidak mau. Mau. Pak Bagio bahaya. 3 kali kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya masih bertahan. Ya dong. Itu. Fisiknya bagus masa. Udah COVID ambruk. Enggak lah. Kapan olahraga? Ayo olahraga yuk. Saya olahraganya jalan Pak Bagio. Mungkin pertanyaan terakhir. Aksi selanjutnya apa Pak Bagio? Yang mungkin masih kepikiran, belum terlaksana. Saya menyesuaikan usia. Iya, usianya Pak Bagio sekarang berarti berapa? Sekarang 61 dengan fisik yang masih. Tapi kalau saya ditantang panco sama orang gitu, yang usia 20 gitu, saya tidak menyepelekan ya. Saya berdiri aja, robohkan saya dalam waktu 3 menit. Kalau tidak roboh berarti saya menang. Aksi terakhir, aksi yang ingin saya laksanakan. Saya dulu pernah jungkir koprol di Suramadu. Suramadu itu. Nah, tapi dihentikan sama petugas. Gara-gara macet terus ada tumburan. Tuburan. Itu ada. Kan ada itu apa? Jalur motor, jalur mobil. Lah jalur motor ini orang lihat saya. Aku ini anak jungkir, dia nonton urusan urusan dia sebetulnya ya. Dia nonton ini. Nah, yang di Pak Kopral, ini juga sebentar. Kalau saya di samping ada orang koprol, ya aku tetap deloki dong. Kan aneh itu. Harusnya berhenti. Ini tidak terlalu. Akhirnya dia petugas. Wah, betul Pak. Ini akibat Bapak ini. Akhirnya dihentikan. Tumburan akhirnya. Daripada saya dilaporkan sama Panglima. Kan saya itu kan
kan di luar Kodam. Kan di luar Kodam harus izin. Izin ini harus bertahap, bersab. Ke Pangdam, ke Kapolri, Dishub, Menpret. Wah, ruwet itu. Daripada saya ditangkap, sudah. Baru 2 kilo. Pamona itu. Nah, saya ingin itu sebetulnya. Koprol di Suramadu. Saya masih dendam ini saya. Gor-gor ini. Nah, nanti saya nyuri waktu. Nyuri saat aja. Pokoknya saya harus sampai Madura. Sebuah obsesi yang sangat sulit ya sepertinya. Itu tadi. Tapi Pak Kopral gampang. Itu berarti berapa kilo itu kalau sampai Madura? Suramadu itu 5,6. Bisa lah. Bisa. Cuman itu. izinnya aja ya. Lamun siro brengos. Oh, jawani-wani demo pokok rodo. Gitu. Nah, ini saya pengen tahu Pak Bagio kan katanya pengen nyanyi, bisa nyanyi. Enggak Mas. Enggak Mas. Kata siapa? Kata siapa? Katanya punya lagu sendiri. Aduh. Tapi kalau dipaksa sama Mas sebagai ini kan saya sebagai kalau pers itu bagi saya itu komandan atasan langsung saya. Nah itu. Jadi apapun Mas perintah ya udah terpaksa saya laksanakan. Ya walaupun lagunya apa Mas lagu lagu ini. Lagu judul Cerit ya. Iya. Coba tak nyanyi tapi mungkin ini asing bagi telinga. Ya. Perlu iringan ragu enggak? Origin tunggalnya kalau ngiringi bingung. Ya. Nanti ya mudah-mudahan nanti kalau saya lakukan ada yang tertarik ya? Enggak tertarik. Malah benci ya. Ahmad Dhani mungkin. Ya. Lagu bahasa Madura ya. Loh kok Madura? Shino no yoru yo wa minato no akari murasaki no yoru noboru janku no yumi na fone aha wasurare no kogi no ne shina no yoru yumi na yoru akai tori ga kushinna na mosome wasurare no kogi no ne shina no yoru yumi no yoru. Lagunya apa? Saya mau konfirmasi. Itu lagu apa tadi? Kok jari bahasa Madura tiba-tiba Jepang? Kalau saya diperintah untuk mengulangi, nggak bisa. Tapi ada lagi. Bentar. Tengok lagi ya. Ini tadi cerit 1, ini cerit 2 ya. Bahasa mana nih? Ya. Masih bahasa Madura lagi. Nanti kalau ada apa-apa gini tepuk tangan ya. Datar. Itu tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Lagu berikut. Miyoto ukai no sora akete Gyofuji jutakaku kakeyakeba Senji no seiki hachurachuto Kiwo obo odoru oyashima Serira no asa good morning Sobi yoroku fuji no katakuso
Keng omoki juyur kinaki wakani pono sejari rande. Sekali lagi, itu hanya satu kali. Diulangi lagi jelas sudah saya nyerah. Ya, terima kasih. Kapan-kapan nyanyi lagi. Kapan-kapan bahasa lain lah, India. Iya, India ya. Dia. Dangdut. Begitu para netizen, Pak Bagio mungkin ada satu sepatah dua patah kata untuk pesan untuk para anak. Kepada rekan-rekan masyarakat, khususnya para remaja, dimanapun berada, ya. Kalau saya usia 61 masih mampu membina fisik dan dipercaya oleh bapak-bapak beliau, ya, tugas saya sekarang membina fisik di Politeknik Akbar Surakarta. Anda yang di bawah saya harusnya lebih mampu, ya, lebih mampu, lebih semangat, harus punya kebanggaan. Kalau sudah manusia tidak punya kebanggaan, itu sudah males, sudah ngelokro, ya. Harus punya kebanggaan, harus punya misi, khususnya untuk bapak-bapak yang seusia saya, ya. Ini saya pesankan, kalau bapak-bapak punya cucu, ya, anak cucu, sudah berprinsip saja, saya harus tuntas finish sampai ngawal anak cucu. Nah, sampai anak saya cucu sukses. Nah, kalau sudah punya komitmen itu, sumpah itu, insya Allah didengar sama Allah, ya. Mohon izin Tuhan, ya, mohon dikasih kesempatan untuk ngawal anak cucu. Itu yang saya laksanakan sekarang. Khusus untuk remaja-remaja, tetap semangat, kompeten, ya, tangguh dan punya karakter. Itu yang paling penting. Semangat. Terima kasih para sahabat Indonesia. Saya undur diri bersama Pak Kopral Bagio.